Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agropano Syafi dari kelas 5C. Sekarang saya ingin mempresentasikan tentang pengaplikasian FEMEA untuk mendukung pemilihan strategi pemeliharaan pada paper mesin. Langsung aja kita mulai. Pengertian FMEA. FMEA itu merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan penyebab dan dampak dari setiap kemungkinan mode kegagalan potensial pada komponen peralatan dengan menjelaskan secara detail dan sistematis tingkat level kegagalan sehingga dapat dilakukan pencegahan atau perbaikan dengan tepat. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat prioritas yang dianggap memiliki resiko tinggi dari setiap kegagalan tersebut, digunakan metode Risk Priority Number atau RPN. Nilai RPN berasal dari hasil perkalian tingkat keparahan severity dari setiap dampak kegagalan, tingkat kemungkinan terjadinya occurrence setiap penyebab kegagalan, dan tingkat kemungkinan pendeteksian setiap penyebab kegagalan. Di sini saya mengambil contoh kasus itu pada perusahaan paper machine. Paper machine itu merupakan mesin utama yang digunakan untuk memproduksi gulungan kertas baik dalam bentuk ukuran inci maupun dalam bentuk gulungan-gulungan. Paper machine yang sudah beroperasi puluhan tahun selama 24 jam mengakibatkan mesin dapat mengalami downtime secara tiba-tiba. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan agar perusahaan kertas ini dapat bersaing dengan industri sejenis. Diharapkan dengan menggunakan metode FMEA dapat ditentukan strategi pemeliharaan yang tepat, sehingga memberi kontribusi positif untuk peningkatan performansi paper mesin dengan meminimalkan downtime. Metode FMEA. Penelitian ini dilakukan pada paper mesin dengan menggunakan metode FMEA untuk menentukan tingkat prioritas peralatan atau mesin dan memilih strategi pemeliharaan yang sesuai. Jenis penelitian yang digunakan adalah descriptive analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi jadi dua data, yaitu primer, data yang diambil secara langsung dengan cara melakukan wawancara kepada bagian maintenance, dan sekunder, berasal dari data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder terdiri dari data mesin produksi, frekuensi kerusakan mesin, dan data downtime dan interval waktu kerusakan. Tahapan FMEA. Metode FMEA digunakan untuk melakukan pengolahan data melalui beberapa tahapan, yaitu pertama mengidentifikasi jenis kegagalan, terus yang kedua itu mengidentifikasi tingkat kejadian atau occurrence, yang ketiga mengidentifikasi pengendalian yang dilakukan perusahaan atau disebut detection, yang keempat itu melakukan penentuan nilai dari severity, occurrence, dan detection. Kriteria penilaian ditentukan dengan skor 1-10 yang berasal dari hasil observasi lapangan dan wawancara atau diskusi bersama pihak-pihak terkait di lapangan. Menghitung nilai RP. Yang terakhir itu menghitung nilai RPN yang berasal dari hasil pengali nilai severity, occurrence, dan detection. Nah, ini cara menilai di severity, yaitu nih ada penjelasannya. Jadi yang pertama itu pokoknya ini urutannya, makin gede rankingnya itu dia makin berbahaya. Terus ini juga ada tabel occurrence, itu bisa dibaca pengertiannya. Occurrence adalah tingkat keseringan terjadinya kerusakan atau kegagalan. Sama kayak tadi, makin gede ratingnya itu makin parah. Terus yang terakhir itu detection. Ini juga ada tabelnya nih. Nah, terus kita langsung ke dari studi kasusnya. Hasil dari perhitungan nilai RPN dapat dilihat pada tabel ini nih.
Jadi tuh terlihat yang pertama itu dryer drumnya. Nah, itu bisa dilihat nilainya ya. Jadi kalau dryer drumnya itu ada 3 part. Yang pertama itu carbon guide, ditemukan sisa-sisa karbon pada komponen-komponen paper mesin. Tuh SOD nya bisa dilihat tadi. Terus yang kedua itu spring aus dan tidak dapat bekerja secara optimal. Terus yang ketiga ada rotary joint, fluida tidak dapat dialirkan karena adanya sumbatan pada komponen. Terus subsistem yang kedua ada condensate drain, dia ada 3 part juga. Yang pertama anti friction bearing, di situ kegagalannya itu gesekan shaft terlalu kuat dengan melemahnya anti friction bearing. Terus ada bearing bus, bearingnya itu sompel. Terus mechanical seal, yaitu adanya kebocoran fluida. Nah, itu bisa dibaca seterusnya ya. Terus selanjutnya kesimpulannya dalam pemeliharaan, ini penjelasan yang tadi. Dalam pemilihan strategi pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara mengkategorikan strategi pemeliharaan berdasarkan nilai RPN-nya. Nilai RPN berada pada rentang 1 sampai dengan 1000. Nilai resiko semakin tinggi apabila nilai RPN semakin tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kriteria nilai RPN yang berhubungan dengan pemilihan strategi pemeliharaan dapat dilihat pada tabel 5. Ini tabel 5 nih. Kalau dia RPN-nya di atas 300 itu pemeliharaan prediktif. Yang kalau di antara 200 sampai 300 itu pemeliharaan preventif. Kalau di bawah 200 itu pemeliharaan korektif. Maka nilai RPN yang dihasilkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai RPN di atas 300, sehingga teknik pemeliharaan prediktif bukan menjadi pilihan yang sesuai untuk strategi pemeliharaan pada paper mesin. Strategi pemeliharaan yang sesuai untuk paper mesin adalah pemeliharaan preventif, yaitu yang jangkanya itu 200 sampai 300. Dan pemeliharaan korektif yang RPN-nya di bawah 200. Strategi pemeliharaan tersebut dapat dilihat pada gambar ini. Ini tabelnya. Terus kesimpulannya, pemilihan strategi pada paper mesin dapat dilakukan dengan metode FMEA. Strategi pemeliharaan dikategorikan dalam 3 strategi, yaitu pemeliharaan prediktif RPN di atas 300, pemeliharaan preventif RPN-nya di antara 200 sampai 300, dan pemeliharaan korektif RPN-nya itu di bawah 200. Pemeliharaan yang sesuai berdasarkan hasil penelitian ini dengan mengaplikasikan metode FMEA adalah pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai RPN yang dihitung tidak melebihi dari nilai 300, sehingga tindakan prediktif tidak sesuai untuk strategi pemeliharaan pada paper mesin. Komponen yang memiliki nilai tertinggi adalah pada subsistem pressure screen dengan komponen nomor 12. RPN itu 252. Subsistem condensate drain komponen nomor 5, RPN itu 210, dan komponen nomor 4, RPN itu 200. Ini saya mengutip dari Nia Budi Puspitasari, Nganesti Patmariane Purnawan Adi Wicaksono. Dia buat makalah judulnya itu analisis identifikasi masalah dengan menggunakan metode failure mode and effect analysis atau FMEA dan risk priority number atau RPN pada sub assembly line. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.